Oke, jadi untuk proses pantai yang kemarin itu yang paling penting sebenarnya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adanya proses pantai tadi, kejadian gelombang dari laut dalam sampai ke laut dangkal. Itu yang apa? Yang dilihat adalah tinggi gelombang, ya, tinggi gelombang. Nah, kemudian terkait dengan perencanaan dari pelabuhan, selain tinggi gelombang, maka gaya gelombang itu biasanya juga dibutuhkan untuk perencanaan struktur dari pelabuhan. Kemudian juga salah satu penentuan untuk lokasi pelabuhan yang layak atau pelabuhan yang di situ dapat dibangun, ya, maka proses pantai ini menjadi penting. Maksudnya seberapa besar dampak yang terjadi akibat adanya proses pantai tersebut terhadap keberadaan pelabuhan. Pelabuhan yang dibangun di daerah pantai itu bisa berdampak pada lingkungan, tapi juga lingkungan itu bisa berdampak pada keberadaan pelabuhan itu sendiri. Contoh, kalau misalnya kita bangun pelabuhan, di situ kemudian pelabuhan itu kita lakukan reklamasi, ya, besar-besaran, masif, bangunan masif kita menjorok ke laut, maka akan merubah pola arus dan sedimentasi yang terjadi. Perubahan pola arus sedimentasi itu akan merubah tadi, ya, kontur kedalaman dari perairan yang ada di sekitar situ. Bisa seperti itu, atau malah menyebabkan abrasi. Nah, abrasi kalau lokasinya di situ berada dekat dengan pemukiman, maka akan berdampak sosial, begitu ya. Yang kemarin itu, kalau misalnya di sini ada, ada apa itu pantai ya, daerah pantai. Kemudian di sini kita lakukan pembangunan, ya, pembangunan dermaga, misalnya gitu ya. Nah, dermaganya itu kita bangun secara masif, misalnya gitu ya. Masif itu berarti dilakukan reklamasi, misalnya atau begini ya, daerah sini ya, misalnya gitu ya, ini adalah reklamasi dari dermaga, ya, misalnya begitu. Nah, ini akan merubah pola arus dan sedimentasinya. Kalau selama ini, kalau misalnya yang besar itu adalah arus atau gelombang dari arah, misalnya ini arah utara, ini arah barat laut, misalnya gitu ya, ini arah timur laut, ya. Maka apa yang terjadi kalau misalnya ini yang paling dominan, misalnya yang paling dominan itu adalah daerah sini, yang di sini akan terjadi yang namanya sedimentasi, kan gitu ya. Sedangkan di sisi yang lain ada kemungkinan dia akan bisa terjadi erosi, gitu ya. Nah, erosinya itu kalau di lokasi di sini itu dia dekat dengan pemukiman, misalnya ini ada pemukiman, gitu ya, ada kampung. Nah, ini kena kan, ya. Nah, ini akan berdampak, gitu ya, kan berdampak sosial, gitu ya, bisa nanti diprotes, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita harus bisa merencanakan atau kita bisa menghitung berapa besarnya. Kalau misalnya di sini ada satu bangunan, nah berapa besarnya ini, ya, volume sedimental transportnya ini dan volume erosinya ini, ya. Paling tidak itu kita bisa tahu berapa panjangnya ini, ya. Kalau misalnya di sini ada L, misalnya gitu ya. L besar itu kurang lebih biasanya itu kurang lebih 5 sampai 6 L kecil, ya, bisa seperti itu, ya. Tapi harus dihitung benar, gitu ya. Jadi besarannya penyebarannya tadi itu harus disimulasikan, gitu ya, bisa disimulasikan. Ya antara 3 sampai 6 kali lah, tergantung dari besarnya gelombang yang terjadi di situ. Ya. Nah, seperti itu. Ini kan harus dianalisa, ya. Semua ini kan harus dianalisa dulu atau dilakukan simulasi pemodelan dari terjadinya proses pantai yang ada di sekitar daerah pelabuhan, daerah pelabuhannya tadi. Ya, dia akan berdampak atau dia
lingkungannya kan memberikan dampak pada pelabuhan itu sendiri. Ya, kalau yang lingkungan memberikan dampak pada pelabuhan itu ya tadi adanya apa? Misalnya di sini mau dibangun pelabuhan karena di situ adalah daerah yang dengan apa? Sedimentasi yang tinggi, maka kolam pelabuhannya bisa menjadi lebih cepat dangkal, gitu ya. Contoh yang kemarin yang di pelabuhan apa? TPS misalnya gitu, ya di Terminal Peti Kemas Surabaya itu kan beberapa dibangun, tapi setiap tahun atau setiap 2 tahun sekali dia harus ngeruk. Nah itu kan tidak boleh begitu. Harusnya pelabuhan itu kalau bisa maintenance dredging-nya mungkin dilakukan ya setiap sekian puluh tahun sekali gitu ya, tidak setiap tahun ngeruk kan gitu. Kan biaya ngeruknya juga mahal. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, apa saja yang kita coba lakukan untuk perencanaan sisi laut itu? Jadi pertama adalah fasilitas sisi laut yang kita rencanakan layoutnya itu adalah areal penjangkaran atau anchorage area. Ada access channel, alur pelayaran, kemudian ada turning basin, ada kolam depan dermaga. Jadi ini adalah fasilitas utama dari sisi laut yang kita harus bisa mendapatkan dimensinya atau luasannya, gitu ya. Kalau kita merencanakan layoutnya. Nah, kapal ketika dia akan mau masuk ke pelabuhan, maka kapal ini biasanya melakukan ship call dulu. Jadi dia memberitahu pada sah bandar bahwa dia akan melakukan bongkar atau dia masuk ke area pelabuhan, maka kemudian sah bandar atau otoritas pelabuhan dia mengirim kapal. Kapalnya itu kapal tunda ataupun kapal pandu, gitu ya. Kapal tunda atau kapal pandu yang bertugas untuk mendampingi atau untuk mengawal pergerakan kapal yang ada di alur selama dia di alur di kolam pelabuhan sampai dia tambat. Ya, ini dia masuk begini, kemudian ini dia ada di kolam putar, ini alur pelayarannya, kemudian dia masuk, kemudian dia tambat. Ya. Demikian pula kalau dia keluar pelabuhan juga sama. Pola geraknya itu pertama adalah tadi ya ada kapal yang berupa takbut ataupun dia pandu yang dia ini kapalnya digeret gitu ya. Kemudian di sini dilakukan putar ya, ini turning basin-nya. Kemudian atau kolam putar, kemudian dia masuk ke alur pelayaran sampai dia keluar ke perairan pelabuhannya. Nah, ini adalah olah gerak kapal ketika dia keluar pelabuhan ataupun dia masuk pelabuhan. Ya, sama seperti yang tadi, ini adalah di area penjangkaran atau di di daerah APBS ya, alur pelayaran Barat Surabaya. Jadi kapal ketika dia mau masuk ke APBS ini APBS, alur pelayaran Barat Surabaya. Alur pelayaran Barat Surabaya ini relatif dia dangkal gitu ya, pas di outer channel-nya atau di antara buih 5 sama 6 di sini. Ini relatif dangkal. Kemudian dulu itu relatif dangkal sebelum tahun 2015. Kemudian lebarnya itu juga terbatas gitu ya, sehingga semua lalu lintas yang ada di sini adalah sifatnya one way traffic. Jadi kalau misalnya kapal itu dia mau masuk ke APBS atau mau melakukan bongkar muat entah di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Petro, Mas Pion dan seterusnya yang ada di alur pelayaran Barat Surabaya ini, maka kapal itu dia harus ship call dulu ke sini. Nah, dia harus nunggu dulu apakah dia diperbolehkan langsung masuk atau dia harus nunggu. Dan nunggunya itu di anchorage area di sini, lokasi yang merah ini. Nah, kenapa dia nunggu? Karena kapal itu dia harus dia gantian gitu ya. Dia kalau mau mau keluar dia harus nunggu dulu. Nunggunya di sini, daerah sini. Ya. Kenapa begitu? Karena terbatas lebar dari alur yang ada di sini dan juga kedalamannya. Ya, yang ada di outer channel. Nah, ini kalau dilihat ya, ini ada namanya Karang Jamuang ya. Karang Jamuang itu ini ada breakwater. Ini breakwater yang dibangun oleh Belanda pada saat zaman dulu
Sebenarnya tujuannya kenapa kok ada backwater di sini? Ini adalah untuk mengarahkan mungkin untuk mengarahkan arusnya gitu ya, supaya tidak cepat terjadi pendangkalan di sekitar alur pelayaran Barat Surabaya ini, gitu ya. Karena ini arusnya besar. Nah, tapi kalau tidak diarahkan begini, ini lambat laun akan menambah di sini menjadi lebih cepat dangkal, gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, semua kapal yang dia masuk ke alur pelayaran Barat Surabaya ini, dia dalam kondisi steady, maksudnya dia mesinnya hidup, tapi tidak boleh jalan. Maksudnya jadi seperti sepeda motor gitu ya. Sepeda motor posisi on ininya kendaraannya, tapi dia tidak boleh ngegas, gitu. Tidak boleh ngegas atau tidak boleh dia bergerak sendiri. Nah, terus untuk dia bisa bergerak, dia harus dilakukan pemanduan. Jadi ada kapal pandu atau kapal tunda, ya, takbut, ya, pandu atau jadi bisa dia di depan kapalnya itu, kapal kecilnya itu, atau dia di belakang untuk dia dorong, yang mengarahkan untuk bisa masuk ke sini, masuk ke APBS ini. Nah, semua kapal yang dia mau masuk sini, dia harus kondisi mesin hidup tapi tidak boleh menyalakan baling-balingnya. Jadi tetap dia istilahnya netral gitu ya. Nah, pertanyaannya begini. Kira-kira kalau menurut Anda, kenapa kira-kira kapal yang ada tadi itu harus dalam kondisi seperti itu? Atau bisa dikatakan ya sebenarnya dia mestinya sebenarnya dia tidak bisa bergerak gitu ya, tapi dia harus dibantu. Nah, kira-kira kenapa kok harus begitu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kapal itu ketika masuk alur pelayaran Barat Surabaya ataupun alur pelayaran yang lain, pelabuhan-pelabuhan yang lain, semuanya sama perlakuannya. Dia harus dalam kondisi mesinnya itu atau dia tidak boleh nyalakan baling-baling gitu. Gimana Supaya kira-kira? mungkin lebih mudah dikontrol, Pak, karena alur pelayarannya kecil mungkin jalurnya, Pak. Benar sekali. Ya, benar. Jadi supaya mudah dilakukan pengendalian terhadap olah gerak kapalnya. Ya. Jadi bisa bayangkan kalau misalnya kapal itu kemudian dia punya dia bergerak sendiri gitu ya, tanpa ada pandu ataupun tunda, ya. Itu ketika dia masuk di sini, ya, masuk ke arah pelayaran ini, kemudian arah pergerakan kapal itu searah dengan arah arus yang ada saat itu, ya, maka yang terjadi kapal itu menjadi tidak bisa dikendalikan. Jadi sama seperti naik sepeda motor, tapi nggak punya rem, ya, nggak ada remnya, paham ya? Naik sepeda motor, kemudian Anda naik di atas jalan yang dia menurun gitu ya, kemudian tidak ada remnya. Apa yang terjadi? Ya tidak bisa dikendalikan, kapal itu bisa nabrak kemana-mana gitu ya. Jadi jangan dibayangkan kapal itu seperti sepeda motor juga kan gitu ya, bahkan dia lebih berbahaya gitu ya, karena satu-satunya sebenarnya yang bisa mengendalikan itu ya tadi bisa dengan tunda ataupun pandu tadi gitu ya, tapi dalam kondisi dia steady gitu ya. Kemudian kalau dia tidak seperti itu ya nabrak-nabrak pasti gitu ya, kira-kira itu kenapa kok dia harus ada pandu dan tunda. Semua kapal yang di atas 500 GT itu peraturannya seperti itu. Ya peraturan internasional, bukan aja di Indonesia. Gitu. Ya. Nah, di lokasi ini ada namanya anchorage area. Ya, anchorage area. Ini di lokasi APBS, ya, Alur Pelayaran Barat Surabaya. Kalau kamu pernah belajar aliran air pada saluran terbuka ya.
Jadi kalau misalnya ya, misalnya ini ada, ya misalnya begini. Kemudian di sini ada, ini potongan AA itu kalau saya gambarkan di bawah ya. Ya, ini potongan AA. Gitu ya. Nah, ada lagi potongan BB. Potongan BB ini juga sama. Kira-kira sama QB itu bagaimana kondisinya? QA sama QB bagaimana? Sama, lebih besar, lebih kecil? Halo? QA dan QB ini saluran terbuka ya? Sama, lebih besar, lebih kecil? Debitnya itu Saluran terbuka ya Pak? Iya, terbuka. Terbuka lebih kecil Pak. Tuh. Oke. Ada Luasan perhitungan basahnya sama. evaporasi Luasan basahnya tidak Pak? sama. Penguapan Luasan basahnya dihitung sama. tidak Pak? Hah? Penguapan dihitung tidak Pak? Enggak lah, terus gak usah Tidak ya? penguapan. Berarti sama Pak? Ini biasa lah ya. Sama Pak. Sama. Ya, ini sama. Jadi QA sama QB itu sama. Kan luasan penapang basahnya sama. Ya. Itu kan rumusnya kan V kalikan A, ya toh. V Ya, dikalikan benar, A. Pak. Ya. Nah, kalau misalnya ya V dikalikan A ya. Di sini ini ada abatmen jembatan bilang gitu ya. Ada abatmen jembatan. Ada abatmen jembatan. Nah, sehingga kondisi yang A ini A di A tuh, dan A di B, ini lebih besar yang mana? Luas penapang basahnya? A di A atau A di B? A di A. A di A Pak. A jauh lebih besar, ya kan? Ya. Ya. Kemudian karena Q-nya itu sama, Q-nya sama toh, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? V-nya, kecepatannya tambah besar Ya, Pak. Kecepatan di B tambah besar. V di A sama V di B gimana? VB lebih besar. VB lebih besar. VB lebih besar. Ya, VB lebih besar daripada VA. Jembatan dulu. Jadi ada penggerusan ya, apa namanya sih penggerusan itu? Ya. Nah, di lokasi ini kira-kira gitu. Ya. Jadi Belanda itu sudah mikirkan, mungkin digawe kok ini saluran terbuka gitu ya. Ya, di sini itu diarahkan, seakan-akan diarahkan. Ya, kita kembali ke situ ya. Itu ada breakwaternya, diarahkan begitu. Supaya apa? Arus yang terjadi di sini itu besar, lebih besar. Kalau tidak diarahkan begini, ya, maka arus yang terjadi itu dia relatif lebih kecil gitu, sehingga apa? Menyebabkan potensi untuk terjadinya sedimentasi di sini itu besar sekali, gitu. Paham ya? Jadi begitu. Jadi itu mereka sudah mikirkan dulu ya, zaman dulu itu Belanda itu hebat. Nah sayangnya sekarang ini kondisi Karangjamuang itu, kalau Anda orang Madura ataupun pernah ke sini, itu sudah rusak semua sini. Ya untuk bisa ke sana kita nggak bisa lewat jalan ini dulu dan jalan setapaknya gitu ya. Kalau memancing itu, mancing ke Karangjamuang di atas itu, di sini ini ada Karangjamuangnya. Ini orang bisa jalan di situ. Nah di sini ya. Jadi kapal itu kalau misalnya ada badai atau apa, dia tambatnya sandarnya di sini di daerah Karangjamuang situ. Dan di sini banyak sekali ikan di situ ya untuk tempatnya mancing gitu. Kemudian kemarin sebelum tahun 2015 itu ada rencana pemerintah itu atau pelabuhan itu untuk melakukan pengerukan. Jadi di lokasi ini terutama yang outer channel, ini ada namanya yang biru itu sebagai inner channel, yang merah itu sebagai outer channel. Jadi yang riskan itu adalah yang di posisi outer channel yang di lokasi ini. Itu mau dikeruk untuk mengakomodasi pergerakan dari kapal yang besar yang 4.000 sampai 5.000 TEUs itu ya, yang bisa sampai 65.000 DWT pos Panamax. Nah, itu dia butuh kedalaman kolam atau kedalaman
alur itu bisa sampai minus 13 minimal atau minus 15, 16 gitu ya. Nah, supaya bisa, karena di sini existingnya itu baru 9, minus 9, 8, 9 meter. Jadi kalau minus 8, 9 meter itu kapal-kapal dengan dimensi yang kecil, gitu ya. Tidak sampai 4.000, ya, mungkin 500 TEUs, gitu ya. Kapal yang dia bisa mengangkut 500 peti kemas, ya. Kapal kecil, ya, kapal kecil. Nah, supaya kapal besar dia bisa masuk, ya, maka harus diperdalam dan juga dilebarkan alurnya, alur pelayarannya. Nah, ini ada rencana pemerintah seperti itu dan sekarang sudah dilakukan. Dan sekarang sudah terbukti juga bahwa yang dulu kapal yang dia awalnya tambatnya di Singapura, ya, sekarang hampir semua itu sudah langsung masuk ke perairan Indonesia melalui Tanjung Perak ataupun Tanjung Priok ataupun yang lainnya, ya, karena pelabuhannya sudah diperbaiki kondisi infrastrukturnya. Salah satunya ya ini tadi alur pelayarannya, gitu ya. Di sini dilebarkan, diperdalam. Oke. Nah, ternyata dengan memperdalam alur itu tidak gampang karena di beberapa lokasi itu ada pipa gas yang melintas di alur pelayaran. Ya. Nah, ini kondisi existing pipa gasnya. Kemudian yang dilakukan itu kan rencana kan mau sampai di bawah sini. Ya. Nah, ini di lokasi di KP 35 atau kilometer pipa gas 35 dan 36 ya di sini. Ya, ada dua lokasi sebenarnya. Sama KP 44 dan 46. Lokasi sini Kodeko itu kan di daerah Gresik. Ya. Jadi ada yang melintas begini Kak. Nah, begitu. Kemudian ada yang begitu, nah ke sana gitu loh. Jadi di dua lokasi ini ya begini terus ini, nah gitu loh. Di dua lokasi itu yang direncana mau diperdalam itu ada yang apa melintas alur gitu ya, melintas alur ya. Nah, ini sangat berbahaya kalau dilakukan pengerukan di situ ya. Nah, kemudian ada rencana pipa Kodeko itu kemudian dilakukan pendalaman atau dia harus didalamkan lagi gitu ya. Cuman metodenya bagaimana itu yang akhirnya susah untuk dilakukan. Ya salah satu jalan apa ya dipotong pipanya sudah. Di lokasi yang melintas tadi dilakukan pemotongan, kemudian dibangun jalur pipa baru ya yang menghubungkan. Karena enggak ada lain gitu ya. Nggak bisa. Kalau misalnya mereka awalnya dengan melakukan jadi diharapkan itu awalnya itu pipa itu misalnya ini pipanya itu dia begini gitu ya. Padahal kepinginnya itu dia harus sampai kedalaman sekian. Ini kedalamannya. Nah, terus gimana caranya supaya ini dia sampai ke bawah situ? Ini mereka awalnya harus dibiarkan gitu. Karena nanti dengan pipanya itu enggak tahu mau diolor gitu sehingga nanti harapannya dia akan lay down sendiri gitu. Enggak mungkin. Ya. Dan ini mustahil bisa dilakukan seperti itu. Sehingga akhirnya salah satu jalan ya di lokasi yang itu tadi dilakukan pemotongan ya. Kemudian dibangun trase pipa baru. Itu yang terjadi di lapangan. Padahal harusnya pipa itu tidak boleh jadi seperti ini ya, pipa itu harus di bawahnya lagi gitu ya. Kalau misalnya ini kedalamannya itu kita butuh misalnya di sini minus berapa 13 gitu ya. 13 maka pipa itu harus lebih dalam lagi di sini. Lokasi ini harus sampai 20 meter gitu ya. Ini berapa ini? 1 2 3 4 5. Jadi minimal itu ada 5 meter di bawahnya. Kan ini bahaya kalau misalnya ada kapal misalnya gitu, abu jangkar misal gitu. Nah, keseret ini kan kena bisa meledak kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Sehingga mau enggak mau ya wes dibangun jalur pipa baru. Nah, di APBS, Pelayaran Barat Surabaya,
itu juga ada pembagian zona. Di sini ada areal penjangkaran, anchorage area, ya, di lokasinya ini, di sepanjang ini. Kemudian ini yang merah itu adalah daerah larangan labuh kapal, karena di sini ada kabel laut. Ada kabel laut, ada kabel laut PLN. Ya. Nah ini dilarang kapal labuh jangkar. Pas di depannya ini dermaganya apa? Dermaganya PLN ya. Ini Pelabuhan Gresik, ini PLN ya. Kemudian di sini ada dermaganya Semen Gresik ya. Nah, di sini ada apa? Zonasinya itu areal penjangkaran ya. Di lokasi ini apa ini? Ini tempat labuh kapal tongkang. Nah, tempat labuh kapal tongkang itu waktu ini kan sebelum pembangunan apa itu terminal Teluk Lamong ya. Pada saat membangun terminal Teluk Lamong itu ketika di lapangan dilakukan pemancangan ya. Ini ada satu tongkang yang sempat apa nabrak dari apa pondasinya itu yang pancangnya itu, sehingga dengan ditabrak itu ada yang agak miring gitu ya, sehingga tidak pas. Nah kemudian baru dilakukan perkuatan dengan melakukan pemancangan baru gitu ya di lokasi yang kira-kira dekat situ. Nah itu yang terjadi ya. Jadi kemudian di lokasi ini akhirnya labuh tongkangnya itu dilakukan pelarangan gitu ya, labuh tongkang di sini dipindahkan gitu waktu itu, atau dipindahkan kemana. Yang jelas di lokasi yang depannya terminal apa Teluk Lamong yang sekarang, dulu itu adalah tempat labuh jangkarnya tongkang. Tongkang itu kan tidak punya mesin ya. Jadi dia sama sekali tidak punya mesin. Jadi kalau misalnya dia mau bergerak, dia harus ada yang dorong. Atau ada kapal takbutnya atau kapal apa itu? Kapal tundanya gitu ya yang dia mengarahkan. Di sini di lokasi Pelabuhan Gresik itu ada apa terminal untuk batu bara, kemudian apa log itu di sekitar apa plywood sini ya. Jadi tongkang itu isinya itu. Nah ini apa itu dimensi untuk perencanaan alur pelayaran ya, daerah pelambatan. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi ada R-nya juga ya, sama seperti kalau kita merencanakan trase jalan ya, ada R-nya, ada kalau pas di tikungan maka kita harus merencanakan R-nya. Kalau alur itu ada di lokasi apa pelabuhan itu di sungai, pelabuhan sungai seperti Musi gitu ya, atau pelabuhan yang besar di daerah Kalimantan, itu kan ada di sungai semua. Nah itu harus direncanakan alurnya gitu ya. Kalau misalnya kapal dia mau masuk ke sungai itu, ketika dia manuver itu harus bisa dia manuver dengan aman gitu, jangan sampai nanti malah karam kapalnya misalnya. Ya, R-nya itu harus dilihat. Nah, berapa R-nya? Ya, berapa tadi mana ya? Berapa R-nya dan seterusnya itu ada. Bentar. Nah, oke. Nanti untuk R dan segala macam itu tergantung dari sudut tikungnya ya. Bentar. Untuk areal penjangkaran, berapa kedalamannya? Minimal adalah 1 atau 15% dari draft maksimum ya. Ya. 1,15 kali draft maksimum ya. Itu kemudian boleh terletak di luar alur pelayaran atau di dalam kolam pelabuhan. Jadi boleh terletak di luar alur pelayaran atau diletakkan di luar alur sebagai tempat berlabuh jangkar, sementara untuk mengatasi pergerakan kapal maupun alur. Jadi alur penjangkaran itu kedalamannya ini ya 1,15 kali draft maksimum kapal yang direncanakan. Kemudian berapa jari-jarinya? Jari-jarinya ini ya untuk penganggaran baik dan seterusnya. Ya ini LOA plus 6H atau berapa ininya ya, atau kita bisa lihat di
di OCDI, ya, di encourage area, maka kalau swinging mooring, jadi satu sisi gitu ya, penjangkarannya, maka ini bisa swinging, bisa muter, ya, kena arus gitu ya, kena arus itu bisa muter. Nah kemudian atau mooring with two anchor seperti ini, ya, with two anchor. Apakah dia good anchoring atau poor anchoring? Nah, ini tergantung dari kondisi dasar pelabuhannya, ya. Nah, kalau misalnya kita merencanakan untuk poor anchoring, maka ini rumusnya kalau swing mooring ya. L ditambah 6D ditambah 30 meter. L itu apa? L itu adalah LOA-nya, ya. 6D, D itu apa? D itu adalah water depth, kedalaman kolam pelabuhannya, ya. L ditambah 6 kali D ditambah 30 meter. Itu kalau swinging poor anchoring, ya. Kemudian yang lain lagi kalau area basin use buoy mooring. Jadi ini kalau kita menggunakan rektang ini ya. Kemudian satunya yang dia single buoy. Single buoy itu dia bisa, kalau double buoy di sini anchoringnya 2 ya di situ, maka kita bisa pakai double buoy mooring seperti ini, ya. Kalau yang satunya single buoy mooring, ini dia bisa sama seperti yang swinging mooring tadi gitu ya. Cuman ini yang untuk kecil gitu ya, kalau kecil. Ini besarannya. Oke. Nah, di alur pelayaran ini tadi kan anchorage area. Anchorage area itu bisa di dalam mana? Di dalam perairan pelabuhan atau dia di luar. Tadi contohnya kalau yang ini kan ada anchorage area di luar perairan, ya. Lokasi ini. Atau dia ada di dalam. Di dalam itu di sini. Nah, zonasi yang tadi itu yang di sini ini adalah di dalamnya sini ya, di dalam lokasi ini. Kalau yang tadi di luar, ya di luar. Ini kan Karang Jambuangnya di atas sana, ada di atas sana anchorage-nya atau di dalam perairan situ, ya. Berapa besarannya? Ya tadi, ya tergantung dari jumlah kapal yang direncanakan tambat. Ya, jumlah kapal yang direncanakan tambat atau menunggu, ya, jumlah kapal yang dia menunggu. Jadi anchorage area itu tempat parkirnya kapal lah, misalnya gitu ya, parkirnya kapal. Itu berapa jumlahnya? Ya tinggal mengalihkan aja. Kalau kita sudah ketemu luasannya ini, tinggal mengalihkan nanti berupa luasan yang model seperti ini. Ya ini ada luasan begini itu dari situ tadi, ya, rencana yang kita. Ya, tadi. Nah kemudian kedalamannya berapa? Kedalaman anchorage area itu kurang lebih 1,15 kali draft maksimalnya. Nah sekarang terkait dengan alur. Di alur pelayaran itu ada yang namanya SBNP. Jadi sarana bantu navigasi pelayaran. SBNP itu dia berupa bisa berupa pelampung, ya, atau buoy gitu ya. Yang di situ ada lampunya, kalau malam dia warnanya hijau atau dia warnanya merah. Jadi merah dan hijau itu sebagai penanda. Kalau misalnya di daerah sini adalah areal pelabuhannya, yang di sini ada laut, kapal itu dia jalan gitu ya. Maka ketika kapal itu dia melintas di alur ini, yang ke arah laut, maka sisi kiri kapal ya itu adalah yang dia pelampung hijau. Ya ini artinya kalau dia ke sana dia arah ke laut gitu ya. Kalau ke sini sebaliknya itu pelampung merah gitu. Pelampung merah itu yang sisi kanannya kalau arah ke laut, mau laut gitu ya. Nah, di peta Dosidros atau peta pelayaran yang namanya pelampung ini hijau dan merah itu, kalau pelampung ini diberi nomor ganjil, ya, yang hijau itu diberi nomor ganjil, sedangkan nomor genap itu adalah untuk pelampung merah. Artinya itu penandanya, penanda alurnya, alur pelayarannya. Jadi kalau misalnya kapten kapalnya itu harus masuk, nah, atau kapal pandu tundanya itu dia harus mengarahkan
di lokasi di antara pelampung merah dan pelampung hijau ini gitu ya. Jadi jangan ke lainnya gitu ya. Kalau lainnya dia bisa keluar jalur. Keluar jalur bisa bahaya, bisa karam, bisa nabrak karang dan seterusnya. Nah, ini tipe SBNP-nya ya. Di lapangan modelnya seperti ini, warna merah. Kalau pas malam dia ada warna lampunya merah dan ini hijau gitu ya. Nah, yang ini ada tipe rambu yang spesial ya. Jadi rambu spesial. Kalau seperti ini biasanya digunakan tempat misalnya di situ ada pipa atau ada kabel atau yang lainnya, ini dilarang melintas misalnya gitu ya, karena berbahaya. Oke. Kalau di petahedros itu modelnya bentuknya bisa begini atau kotak begini atau begini atau begini, ini yang hijau segitiga begini. Nah, itu legendanya atau simbol-simbolnya di peta laut. Ini yang untuk isolated danger marks. Jadi rambu. Yang ini untuk sama sebenarnya ya. Yang ini untuk tengahnya gitu ya. Jadi biasanya rambu untuk tengah trasenya itu ada rambu ini satu ya. Kemudian ada satu lagi yang dia sifatnya tetap mercusuar. Jadi kalau misalnya ditarik garis lurusnya, maka di lokasi itu adalah alurnya gitu ya. Ya, ini ada tipe yang tetap SBNP tetap berupa mercusuar. Nah, menghitung tingginya mercusuar ini kita bisa pakai rumusan yang ada di sini. Jadi namanya R sama dengan 2,1 akar AE ditambah akar BL, di mana AE dan BL itu atau gini, satu kurang lebih sama dengan HE plus HL. Ya, ini jaraknya ya, jaraknya. Ya, jaraknya. Di mana HE itu adalah 8/7 akar AE, tingginya kapal atau tingginya pengamat di kapal dan tingginya mercusuar. Ini HL ini 8/7 akar BL. Begitu ya. Di mana R ini biasanya jarak pandangnya kurang lebih 32 km. Jadi seorang bisa memandang ke sini karena pengaruh dari bentuk bumi yang dia bulat ya. Maka ini jaraknya terbatas, kurang lebih 32 km baru bisa visibility-nya itu. Ya. Jadi setelah ini walaupun kita pakai pakai keker ya, apa namanya keker ya, tinggi mercusuarnya itu BL AE tinggi pengamat ya, 1 nautical mile itu adalah 1,852 km ya. Jadi ini untuk menentukan tinggi mercusuarnya berapa ya, berdasarkan jarak pandangnya tadi ya 32 km. Sampai sini ada pertanyaan? Mbak, Mas? Belum, Pak, kalau dari saya. Belum, Pak. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan alur pelayaran, maka ini ya, kedalaman dari alur pelayaran itu adalah D kecil ditambah G tambah R tambah P tambah S tambah K. Ya. D kecil itu apa? D kecil itu adalah draft kapal. G itu adalah olah gerak vertikal kapal. R itu ruang kebebasan bersih. P itu ketelitian pengukuran. S itu endapan. K itu toleransi pengerukan. Ya, ini rumusnya. Tapi nggak usah pakai ini karena ini kita nggak punya datanya, sehingga tetap untuk kedalaman alur pelayaran sama seperti kedalaman untuk egress area kurang lebih 1,15 kali draft maksimum kapal. Itu ya. Jadi kedalaman alur itu ini, rumusnya ini. Nah, berapa lebar alur? Sebentar, ini sebelumnya. Jadi tadi ya, kalau misal kapal itu dia bergerak, maka yang paling besar itu adalah
pengaruhnya adalah akibat pitching-nya tadi ya, kapal pitching tadi. Sehingga itu yang digunakan untuk mendesain berapa kedalaman dari alur pelayarannya. Kurang lebih 1,15 itu sudah mengakomodasi pergerakan kapal akibat pitching tadi. Itu ya. Nah, berapa lebar alur? Lebar alur kalau di mana ini? Di ada double W, ada one way ya. Ini literaturnya ya. Kalau ini di OCDI ya. Nah, kita bisa pakai yang mana terserah ya. Atau pakai yang berberun, yang dari berberun. Ini yang di berberun. Jadi kalau two way traffic itu kurang 7,6 B. Kalau one way 4,8 kali B. B itu apa? B itu adalah lebar kapal. B adalah lebar kapal. Jadi kemarin Anda diminta untuk mendapatkan nilai LOA, LB, draft, itu fungsinya di sini nanti ya untuk menentukan berapa lebar alurnya, berapa kedalaman alurnya, berapa dimensi untuk egress areanya, berapa kedalaman egress areanya. Jadi itu semua digunakan untuk menentukan tadi apa layoutnya tadi. Nah, panjang alur bagaimana? Panjang alur itu dirumuskan sebagai 7 kali LOA. Kalau kapal dengan besar kurang lebih sampai dengan 10.000 DWT. Kalau sampai 200.000 DWT, 18 LOA dan seterusnya. Kalau kapal dengan balas kosong atau kosong kapal kosong itu 5 kali LOA. Ya. Itu panjang alur. Nah, untuk layout, ya ini layoutnya ya. Sedapat mungkin alur pelayaran itu adalah garis lurus. Bila ada dia harus belok alurnya, maka garis lurus di antara dua lengkung jaraknya minimal ada 10 kali LOA. Jadi kalau misalnya lengkungnya itu dia berbelok-belok ada 2 lengkung ya, maka minimal jaraknya adalah 10 kali LOA. Trase alur mengikuti arus dominan. Kapal masuk berlawanan arah dengan pergerakan arus. Bila pergerakan kapal banyak dipengaruhi oleh angin, maka sebaiknya lebar alur cukup besar. Kapal tidak diperbolehkan berhenti atau labuh jangkar tepat di depan pintu masuk alur. Nah, pelebaran pada tikungan adalah 2 kali sampai 4 kali lebar kapal maksimum. Pelebaran pada tikungannya, ya. Nah, berapa pelebarannya? Ini tadi 2 sampai 4 kali lebar kapal maksimum. Sedangkan R-nya itu adalah sama dengan 3L kalau kurang dari 25 alfanya ini kurang dari 25 derajat. Nah, kemudian kalau alfanya itu lebih 35, maka 5L. Kalau dia lebih besar 35 alfanya, maka dia harus R-nya 10L. R-nya ini 10L. Lebarannya itu adalah ini pelebaran alurnya di sini ya. Itu 2 kali atau sampai 4 kali lebar kapal maksimum lebarannya. Itu ya. Itu untuk layout alur pelayaran. Nah, sedangkan turning basin itu luasan kolam putar digunakan untuk mengubah arah kapal minimum dari 1,5 kali LOA. Bila kapal dibantu kapal tunda untuk perputarannya, maka diameter kolam putarnya D sama dengan LOA. Jadi untuk turning basin itu kolam putar. Jadi ada anchorage area, labuh jangkar. Labuh jangkar itu bisa di luar perairan pelabuhan atau di dalamnya, ya anchorage area itu. Kemudian yang kedua ada yang namanya alur pelayaran. Alur pelayaran adalah panjang, lebar, kedalaman. Kemudian selain itu ada namanya turning basin atau tempat kolam putarnya tadi. Jadi untuk manuver dari kapal itu ketika dia mau tambat atau dia setelah tambat untuk dia bisa keluar dari area pelabuhan. Ada turning basin. Turning basin adalah D-nya itu 1,5 kali LOA. Kalau anchorage area tadi luasannya itu tergantung dari berapa kapal yang direncanakan parkir di anchorage areanya. Kalau turning basin tidak, cukup 1 kapal ya yang direncanakan
dia melakukan putar di situ, ya. Karena kalau turning basin itu kan kapal itu sudah pasti bergerak. Kalau anchorage area ada kemungkinan kapal itu dia berhenti untuk menunggu, ya stay. Nah, ketika menunggu itu berarti harus direncanakan berapa kapal yang dia mau menunggu di situ atau parkir di situ, ya, sehingga nanti berapa besarannya, kemudian bagaimana proses untuk penjangkarannya tadi, ya, dia bisa dengan 2 point ya, atau dua jangkar depan dan belakang, atau dia jemput satu, tadi dia bisa swinging dan seterusnya, sehingga itu menentukan. Jadi sistem penjangkarannya itu menentukan juga luasan dari anchorage areanya di samping jumlah kapal yang direncanakan parkir di situ, ya. Nah, kalau turning basin kolam putar hanya satu, ya, satu kapal yang paling besar direncanakan tambat di pelabuhanmu. Nah, bila kapalnya tadi dibantu dengan kapal tunda untuk melakukan turningnya tadi, maka kolam putarnya besarnya ada D sama dengan LOA. Tapi kalau kapal itu bisa putar sendiri gitu ya, tanpa bantuan kapal tunda, maka 1,5 LOA sebagai panduan kita untuk menentukan berapa besarnya luasannya tadi. Kedalaman turning basin mengikuti kedalaman kolam pelabuhan. Jadi berapa kedalaman kolam pelabuhan sekarang? Kolam pelabuhan di depan dermaga besarannya adalah 1,1 kali draft. Itu untuk kolamnya, ya. Kalau alur tadi berapa kalau alur kedalamannya? Tadi panjang kan ya Pak, 7 LOA itu. Itu panjang. Enggak, kalau kedalaman alur berapa tadi? 1,15. 1,15 kali D. Kali draft maksimum. Ya, draft maksimum. Jadi itu kalau kedalamannya. Nah, kalau kolam bagaimana? Kolam boleh kamu pakai 1,15 atau 1,1 sudah cukup. Ya, kolam dermaga. Gitu. Jadi kalau misalnya kapal dengan bobot, misalnya kapal barang dengan dapat 10.000 DWT, maka kedalamannya adalah kolam itu adalah harus 10 meter. Gitu ya. Atau kapal peti kemas dengan 50.000 DWT, kapal 4.000, 5.000 itu atau 3.000, 4.000 itu ya sekitar 50.000 DWT ya. Itu dia butuh 15 meter kedalaman kolamnya. Ya. Makanya kalau tol lautnya pemerintah kita itu kan sekarang kan sedang digalakkan itu. Tol laut itu 3.000 atau 4.000 TEUs, ya, 4.000 TEUs. Ya, sampai dengan 50.000 DWT kapal peti kemasnya, atau 65.000 DWT, ini tidak ada di 60.000. Nah, kalau 65.000 DWT itu kan, ya kalau ini kan 15, berarti kan harus 16 meter minimal kan gitu ya, lebih 16 meter. Padahal yang ada kalau di APBS itu dulu ya, itu adalah sekitar 8-9 meter alurnya, sehingga tidak bisa masuk pasti. Tapi setelah diperdalam, sekarang ini sudah bisa masuk kapal yang besar-besar itu. Ya, itu yang terjadi. Kenapa kok kapal atau biaya kos barang di Indonesia itu relatif tinggi? Itu salah satunya penyumbang terbesarnya adalah adanya transportation cost. Selama ini kita itu double handling yang ada di Singapura, kemudian double handling sehingga itu menyebabkan biaya tinggi, gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak, semua bisa kita kapal-kapal yang besar itu sudah bisa masuk ke perairan Indonesia. Gitu ya. Nah, sekarang berapa tinggi gelombang yang ada di kolam? Nah, dari OCDI atau PIANS itu mensyaratkan bahwa kalau kapal kecil itu 0,3 meter kurang lebih. Kapal sedang besar 0,5, kapal sangat besar 0,5. Kapal kecil itu apa? Kapal 500 GT. Itu dia bisa sampai dengan 500 GT ya. Itu bisa 0,3 meter atau 30 cm enggak apa-apa. Kalau yang kapal yang besar, sangat besar, itu kapal sampai dengan 500.000 GRT ya. GRT ke DWT bisa dikalikan ini ya. Ini berapa GRT, berapa GRT. Nah,
menjadi DWT. Nah, maka kapal tanker atau kapal minyak itu sampai dengan 500 itu bisa sampai 0,7 sampai 1,5 meter, ya, tinggi gelombangnya. Artinya kalau tinggi gelombangnya besar itu enggak masalah dia kalau kapal yang tanker besar. Tapi kapal-kapal yang sedang itu, kapal sedang itu apa? Kapal selain kapal kecil dan sangat besar, yaitu kapal sedang dan besar. Ya. Jadi pokok selain inilah diantaranya ini gitu ya, maksudnya gitu ya. Itu 0,5 atau secara umum bahwa kedalaman tinggi gelombang di perairan pelabuhan itu maksimal ada 50 cm. Itu yang disyaratkan. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa Pak, mau tanya Pak. Ini yang di tabel ini, tinggi gelombang kritis untuk bongkar muat ini, berarti sesuai target kapal yang mau berlabuh di pelabuhannya, terus dibuat itu ya, pemecah gelombang supaya gelombang di daerah yang diinginkan sampai lebih kecil dari syarat gelombang ini ya Pak? Gitu ya Pak? Iya, benar. Jadi kita harus melihat dulu berapa sih tinggi gelombang yang terjadi di perairanmu itu, kan gitu kan. Misalnya kita mau menentukan, oh saya mau bangun lokasi pelabuhan di perairan A misalnya gitu lah. Kita lihat di perairan A itu seperti apa proses pantai yang terjadi di situ, berapa tinggi gelombang yang ada. Misal tinggi gelombang yang terjadi di pantainya situ, di pantai A itu ternyata lebih besar daripada 50 cm gitu ya. Maka harus bagaimana? Nah, bisa dilakukan ya pembangunan breakwater. Ya, breakwater itu macam-macam. Ya, breakwater itu macam-macam. Ada breakwater yang rubber mount. Rubber mount itu tumpukan batu gitu ya, atau pakai tetrapod. Ya, tetrapod itu. Jadi batu yang dibuat gitu ya, bentuknya tetrapod tadi. Nah, atau dinding tegak. Dinding tegak bisa macam-macam juga, ada kaisong, ada misalnya pakai tiang pancang. Yang baru itu kan pakai tiang pancang. Jadi dibuat dinding tegak dengan tiang pancang, baja misal gitu ya. Kalau gini, kenapa kok harus dinding tegak? Kalau kita pakai rubber mount dengan kedalaman perairan yang cukup besar, maka sama dengan kita mindah gunung. Gunung itu kita buat gunung baru, atau kita buat gunung baru di laut kan gitu ya, mindah batu dari gunung ke laut. Soalnya besarannya kan lumayan gitu ya. Kalau breakwater itu kan bisa sampai 4 ton 5 ton gitu ya. Kalau untuk primary layernya yang bagian atasnya itu ya. Nah, itu besar sekali, yang 4 ton 5 ton itu ya. Nah, terus bagaimana solusinya kalau misalnya itu seperti tadi ya, kedalamannya cukup besar, kemudian kita harus bangun, kita langsung pemodelan, ternyata breakwaternya itu harus sampai ke kedalaman itu misal gitu ya, minus 20 meter misal gitu. Ya, salah satu jalan adalah pakai dinding tegak. Dinding tegak itu pakai tiang pancang tadi, ya, tiang pancang yang disusun, kemudian tiang pancang baja ya, kemudian dia disatukan dengan pur di atasnya, kemudian ada beberapa diletakkan tiang pancang miring gitu ya, supaya menahan gaya gelombangnya tadi ya. Itu seperti yang ada di pelabuhan mana itu di WBL itu ya, di sana Bali Lamongan itu, di pelabuhannya dermaga Dinas Perhubungan ya, dermaga penyeberangan di dekat WBL itu. Nah, itu pakai tiang panjang gitu. Jadi modelnya bisa begitu sampai mendapatkan tinggi gelombang yang disyaratkan tadi, harus kurang dari 0,5 meter atau 50 cm gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kemudian ya itu ya. Kemudian tugas kedua. Nah, tugas kedua ini kemarin kan sudah mengumpulkan tugas pertama ya.
Pertama itu kan outputnya adalah mendapatkan nilai hubungan antara DWT dan LOA, DWT dengan B, DWT dan grafnya ya. Nah, dari hasilmu itu nanti Anda atau begini, ini tugas yang kedua itu kamu pilih ya salah satu lokasi pelabuhan yang ada di seluruh dunia yang di Google Earth itu yang mempunyai breakwater syaratnya. Kemudian berikan penjelasan terkait pintu bukaan breakwaternya tadi, arah angin dominannya dan lain-lain. Anda bisa dapatkan datanya dari NOAA ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian di lokasi itu coba dicek ukuran kapal maksimumnya yang sandar di dermaganya. Ya. Nah, itu dijadikan kriteria desain untuk kapal rencananya. Nah, kemudian baru direncanakan fasilitas yang ada di laut terkait dengan alur, terkait dengan kolam labuhnya atau anchorage areanya, terkait dengan kolam dermaganya dan turning basin. Rencanakan, kemudian beri penjelasan, gitu. Ini tugas yang kedua. Kelompok ya, kemarin kan tugas kelompok toh? Iya, Pak. Oke. Itu tugas kedua. Hari Rabu nanti presentasi ya, yang untuk tugas pertama. Tugas yang kedua ini gimana? Ada pertanyaan? Berarti untuk presentasi hari Rabu itu tugas pertama saja ya, Pak? Ya, pertama aja. Ini untuk minggu depan. Ini untuk minggu depan. Rabu minggu depan. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang dimaksud tentukan desain kriteria kapal ini berarti yang kayak tadi itu ya, Pak, yang kedalaman kolam putar, anchorage area segala macam itu ya, Pak? Ya, ya. Jadi kalau di mana itu di pelabuhan, nanti Anda bisa lihat misal di pelabuhan mana gitu ya, pelabuhan A, atau nanti dilihat dari data marine traffic itu kira-kira kapal yang paling besar yang pernah tambat atau singgah di situ berapa ukurannya, gitu ya, DWT-nya berapa. Nah, baru dari situ nanti Anda analisa, Anda coba cek berapa DWT-nya, kemudian berapa LOA-nya atau berapa B-nya atau berapa D-nya dan seterusnya. Atau kalau misalnya Anda tidak punya data marine traffic-nya itu, Anda bisa lihat dari peta Google Earth-nya tadi. Di situ kan ada kapal yang tambat itu. Nah, berapa panjang kapalnya? Nah, dari panjang kapal itu baru kemudian Anda bisa lihat berapa DWT-nya. Nah, dari DWT berapa B-nya, berapa draft-nya baru kelihatan. Gitu. Ya. Jadi ditentukan desain kriteria kapalnya bisa didapatkan dari dua cara, gitu ya. Yang pertama adalah dari data marine traffic-nya tadi. Kemudian yang kedua adalah dari data tadi, melihat dari peta yang ada gambar kapal yang sandar waktu itu berapa panjangnya yang paling besar. Misalnya ada 3 kapal, ya kamu pilih yang paling besar, kapal yang paling besar itu yang sandar. Itu berapa panjangnya. Nah, kemudian setelah kamu ukur berapa panjangnya, baru kamu tentukan berapa DWT-nya. Setelah ketemu DWT-nya, baru kamu tentukan berapa B-nya, berapa draft-nya, kan gitu. Berapa lebar kapalnya, berapa draft kapalnya. Nah, baru setelah itu kamu bisa merencanakan berapa lebar alurnya, berapa panjang alurnya, berapa kan gitu. Oke? Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada pertanyaan untuk tugas 2? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sampai di sini ya. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Tanya Ya. ini. Maaf, maksudnya penjelasan pintu bukaan breakwater-nya tuh kayak gimana? Kayak penjelasan arah angin gitu-gitu ya, Pak? Benar. Iya, benar. Jadi kalau untuk breakwater-nya itu nanti dilihat ya, bukaannya itu menuju kemana. Jadi logikanya
breakwater itu membuka pada lokasi yang di situ arah anginnya tidak dominan. Ya, tidak dominan. Membuka pada arah gelombang yang kecil. Ya. Nah, karena tujuannya breakwater itu apa sih sebenarnya? Untuk melindungi daerah pelabuhan itu dari gelombang yang terjadi, dan supaya gelombangnya tadi menjadi lebih kecil, tinggi gelombangnya yang ada, ya. Jadi dia bukanya bagaimana? Bukanya harusnya adalah ke arah gelombang yang diprediksi paling kecil terjadi. Bukan paling kecil terjadi ya, yang yang paling kecil energinya. Kalau yang terjadinya paling kecil itu bisa dia energinya besar, tapi dia kecil, itu enggak begitu. Tapi yang paling kecil energinya itu asumsinya begitu. Ya, itu kemudian kamu lihat arahnya arah mana, ya. Terus kemudian kalau syukur-syukur kalau Anda bisa memprediksi kira-kira tinggi gelombang yang ada di situ berapa. Tapi susah ya itu karena datanya yang diperlukan untuk menghitung itu harus banyak, ya. Kecuali kalau kamu bisa pemodelan pakai SMS atau tapi enggak perlu lah. Saya kira cukup dengan memberi penjelasan bahwa di lokasi ini dominan arah mana gelombangnya dan seterusnya gitu. Oke. Kalau kamu ingin tahu berapa besaran arah angin kecepatannya, ya kamu lihat di NOAA ataupun di data yang open source itu, ya, nanti kamu cek di situ. Ngerti toh? Atau gini, kamu kemarin kan sudah dapat toh tugas yang terkait dengan berapa memprediksi tinggi gelombang rencana, kan sudah tahu toh caranya. Pakai untuk menghitung H0 itu ya, dengan menggunakan perumusan dari SMS ataupun yang lainnya itu. Ya wes. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini, ya. Saya mohon maaf tadi agak terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, tetap sehat ya.